Dikenal sebagai simbol KKN. Ini menurut kutipan ya, Transparency International pernah nobatkan Pak Soeharto sebagai pemimpin paling korup di dunia. Estimasi kekayaan haramnya itu sekitar 35 miliar dolar. Dan akhirnya di akhir 32 tahun itu, pas tahun 1997-98, pas krisis ekonomi melanda, ya ini warga-warga lapar, nggak bisa kerja, marah lah, dan Soeharto lengser, reformasi dimulai. Nah makanya waktu itu warisan politik Pak Soeharto jadi medan pertempuran memori nasional. Ada yang bilang pahlawan, ada yang bilang penjahat, cuma yang pasti gelar kehormatan, gelar pahlawan nasional, bro. Ini bukan penghargaan sembarangan. Ini simbol pengakuan tertinggi dari bangsa. Yaitu cerita singkatnya kenapa ini jadi polemik yang memicu banyak kontroversi. Siapa yang benar? Ya kita harus lihat ini secara kritis. Coba ya gue bahas ini dari dua angle. Pertanyaan paling gedenya, pantas nggak sih Soeharto disebut pahlawan nasional? Yang bisa dibilang positif dari beliau adalah arsitek besar dari Republik Indonesia modern. Jangan lihat sisi diktator atau sisi korupsi dan lain-lain. Intinya ada kontribusi nyata. Dan kalau dilihat dari sisi hukum, ini kubu yang punya satu argumen kuat. Pak Soeharto nggak pernah divonis bersalah. Tuduhan korupsi waktu itu dihentikan karena alasan kesehatan. Bahkan Dewan Gelar Pahlawan Negara secara resmi nyatakan Soeharto memenuhi syarat formil. Jadi emang nggak ada halangan administratif, jalannya dibuka untuk